Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tafsir surati Al-Masad. Tafsir surat Al-Masad terdiri dari berapa ayat? Ada 5 ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Al-basmalatu taqaddamal kalamu 'alaiha. Tentang bismillah sudah kita kaji maknanya ya. Hadzal Qur'an fihi minad dalalati al-katsirati ma yadullu dalalatan wadihatan ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haq. Jadi Al-Qur'an di dalamnya terdapat petunjuk yang banyak ya, yang menunjukkan dengan sangat jelas terang benderang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Laisa yad'u limulkin wala lijahin. Jadi Nabi SAW, ya Rasulullah SAW itu tidak berdakwah untuk mendapatkan kekuasaan dan juga tidak untuk mendapatkan pangkat atau jabatan. Wala ri'asati qaumihi, dan juga tidak untuk menjadi pemimpin ya di tengah kaumnya. Jadi tidak ada ketamakan untuk meraih kekuasaan, jabatan, kepemimpinan. Wa amamu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam inkasamu fi muamalatihi wa muamalati rabbih azza wa jalla ila salasati aqsam. Dan paman-paman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi 3 ya, di dalam sikap mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga terhadap Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, Amam ini jama dari apa? Kok nggak muncul mana tadi? 5 gini. Tak wis. Nah ini ya, paman Rasul di dalam bersikap kepada Rasulullah SAW itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kismun amana bihi wa jahada ma'ahu wa aslama lillahi rabbil alamin. Nah, di antara paman Rasulullah SAW itu ada yang beriman kepada Rasul dan berjihad bersama Rasul dan Islam, Muslim dia ya, memasrahkan dirinya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta. Siapa? Paman Rasul yang beriman dan juga berjihad bersama Rasulullah SAW. Hamzah. Ya, ada Hamzah. Satu lagi? Abbas. Siapa dulu yang masuk Islam? Hamzah. Yang masuk Islam lebih dulu adalah Hamzah. Abbas ini masuk Islamnya di masa-masa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah ya. Kemudian yang kedua, waqismun sanada wa sa'ada walakinnahu baqin alal kufri. Dan ada paman Nabi yang lainnya, dia menolong Nabi SAW, membantu Nabi ya, memperjuangkan dakwah Nabi. Jadi ikut memperjuangkan dakwah Nabi, tetapi sayang sekali tetap berada di atas kekafiran. Siapa? Abu Thalib. Yang kedua ini Abu Thalib. Ini diingat-ingat nih, nanti keluar di soal. Ya. Jadi Abu Thalib ini luar biasa. Semasa hidupnya betul-betul memperjuangkan Nabi SAW, membantu dakwahnya, menjaga Nabi SAW supaya tidak disakiti, diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi sayang sekali di akhir hidupnya tetap dalam kekafiran. Karena pengaruh siapa? Abu Jahal dan lain-lainnya, pemimpin-pemimpin Quraisy. Di akhir hayatnya ketika didatangi ya oleh mereka ini, mereka memberi pengaruh yang buruk kepada Abu Thalib.
Padahal Rasulullah juga ada di situ. Ya ammi qul la ilaha illallah uhajjuka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan menolongmu dengan kalimat la ilaha illallah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Abu Jahal dan keronco-keronconya menghembuskan kepada Abu Jahal, kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muthalib, yaitu nenek moyang kita? Ya, benci pada milah bapakmu yaitu Abdul Muthalib. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Ini juga penting, kalian berteman, maka pilihlah teman-teman yang menguatkan iman kalian. Jangan sampai berteman dengan orang-orang yang memiliki pengaruh buruk, waliyadzubillah. Apalagi di detik-detik akhir, ya, mau mati malah dihembuskan kekafiran, waliyadzubillah. Terus yang ketiga, dia memusuhi Nabi, memerangi Nabi SAW, dan dia kafir. Siapa? Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini yang paling parah ini sikapnya terhadap Nabi SAW. Padahal dia pamannya, ya, tetapi dia memusuhi Nabi SAW, menentang Nabi, dan selalu berusaha untuk menyakiti Nabi SAW. Jadi ini terbagi menjadi berapa paman Nabi? Dalam bersikap kepada Nabi terbagi tiga. Ada Hamzah, Abbas, ini beriman, berjihad, ya, mereka Muslim. Kemudian ada Abu Thalib, membantu menolong Nabi tetapi tidak Muslim. Kemudian ada yang memusuhi Nabi dan dia kafir, yaitu Abu Lahab. Oke. Ada di buku juga kan? Kita lanjutkan. Oh, ini ada nih penjelasannya kan? Yang pertama, Al-Abbas ibn Abdul Muthalib wa Hamzah ibn Abdul Muthalib. Ya, jadi paman Nabi yaitu Abbas dan juga Hamzah. Kemudian yang kedua, afdal minal awal. Li'anna tsani afdal asy-syuhada indallahi azza wa jalla. Oh, ini maksudnya Hamzah ya. Yang kedua di sini kembali ke Hamzah. Hamzah lebih utama daripada Abbas karena Hamzah ini termasuk bapaknya para syuhada, orang yang mati syahid di perang Uhud. Dan Nabi SAW mensifatinya dengan bi'annahu asadullah wa asadu rasulihi. Masya Allah. Jadi Hamzah itu mendapatkan laqab julukan sebagai singanya Allah dan juga singa Rasulnya. Masya Allah. Wastusyhida radhiyallahu anhu fi Uhud fi sana asaniyah minal hijrah, dan mati syahid di perang Uhud di tahun kedua Hijriah. Siapa yang mati? Hamzah, mati syahid. Masya Allah, julukannya luar biasa, asadullah, singanya Allah dan singa Rasulnya. Maksudnya sangat pemberani Hamzah ini. Ada yang tahu kisah masuk Islamnya? Seperti apa? Sebetulnya di awal Hamzah itu belum Islam. Jadi di awal-awal dakwah Nabi itu tidak masuk Islam, tetapi memang membela seperti Abu Thalib, membela Nabi, tetapi tidak masuk Islam. Sampai suatu hari Abu Jahal berbuat buruk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghina, mencela, mengejek Nabi dengan perkataan yang kasar sekali. Nah, kemudian ada seorang wanita mendengar hal itu, kemudian melaporkan kepada Hamzah. Wahai Hamzah, ini keponakanmu dihina, diejek dengan perkataan yang kasar sekali. Hamzah baru pulang dari berburu. Dia sangat marah, kemudian emosi mendatangi Abu Jahal. Langsung Abu Jahal disabet dengan busur panahnya. Wah. Dalam keadaan emosi dia berkata, apakah engkau mengatai keponakanku, mengejek keponakanku, sedangkan aku berada di atas agamanya? Wah, semuanya langsung pada kaget. Dan semuanya akhirnya kemudian mengkritik Abu Jahal. Gara-gara kamu ini. Tadinya Hamzah itu belum Islam, tapi karena emosi akhirnya dia mengatakan dia masuk agama Muhammad. Nah, ini juga makanya perlu juga kita memaksakan diri saja sudah untuk beramal soleh. Mungkin di awal-awal belum ada keterikatan di hati, tetapi lama-lama nanti masuk ke hati. Seperti Hamzah ini.
Ya, jadi mengucapkan aku berada di agama Muhammad, padahal sebelumnya belum Islam. Setelah itu baru menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masuk ke dalam agama Islam, dan akhirnya Islam masuk ke dalam hati Hamzah sampai kemudian waktu itu Islam semakin kuat. Ditambah lagi kemudian ada Umar bin Khattab. Di masa berikutnya Umar bin Khattab juga masuk Islam, dan kata Anas bin Malik kalau tidak salah, ketika Hamzah dan Umar masuk ke dalam Islam, Islam itu menjadi kuat. Jadi mereka semua berani keluar, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan orang-orang yang hijrah di mana? Sebelum ke Madinah, hijrahnya di mana? Di Habasyah. Mereka kemudian pulang ke Mekah karena mendengar Hamzah dan Umar masuk Islam, dan mereka menyangka seluruh orang Mekah masuk Islam. Tapi ternyata pas pulang ke Mekah belum, baru Hamzah sama Umar saja. Tetapi karena pengaruhnya yang sangat kuat, sampai-sampai kaum muslimin yang di Habasah menganggap orang Mekah seluruhnya sudah masuk Islam. Akhirnya kemudian mereka balik lagi ke Habasah. Jadi ke Habasah itu 2 kali. Ya, ada dua fase pergi ke Habasah. Ketiganya baru kemudian kaum muslimin pindah ke Madinah hijrahnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jangan simpan. Nah, adapun amal di sana dawasa ada ma baqaihi alal kufri fahuwa Abu Thalib. Adapun orang yang menolong, membantu ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam meskipun dia tetap berada dalam kekafiran, maka dia adalah siapa? Pamannya, namanya Abu Thalib. Abu Thalib qama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu qiyamin fi difa' anhu wa musanadatihi. Abu Thalib ini luar biasa. Sangat-sangat baik sekali di dalam memberikan pembelaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga bantuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakinnahu waliyadzubillah, tetapi ya, waliyadzubillah qad sabaqat lahu kalimatul adzab. Tetapi takdir sudah mendahului bahwa dia termasuk orang yang akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lam yuslim hatta fi akhiri hayatihi. Dia tidak masuk Islam sampai di akhir hayatnya. Subhanallah. Kita beruntung nggak? Alhamdulillah, kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Nggak pernah kita memperjuangkan seperti perjuangan Abu Thalib membela Nabi SAW. Tetapi Alhamdulillah Allah berikan hidayah apa? Islam dan iman kepada kita. Abu Thalib luar biasa perjuangannya. Ya, hidup matinya diserahkan untuk Rasulullah, untuk Islam. Tetapi sayang sekali dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati dalam keadaan kafir. Jadi jangan kemudian ada berandai-andai orang ya. Andai aku hidup di zaman Nabi. Siapa yang pernah berandai seperti itu? Andai aku hidup di zaman Nabi. Ya mending kalau kamu hidup di zaman Nabi jadi seperti Abu Bakar, Umar. Coba kalau ternyata kalian malah bukan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, malah jadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Waliyadzubillah. Makanya beruntung alhamdulillah, pokoknya kita hidup di zaman sekarang alhamdulillah kita menerima agama Islam, dapat hidayah, dapat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Islam dan iman. Karena orang yang hidup di zaman Nabi belum tentu mereka dapat hidayah seperti kita yang sekarang ini alhamdulillah. Tu fi akhiri lahdha minad dunya wa arada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yuslim lakinahu aba bal wa mata ala qaulihi innahu ala millati Abdul Muthalib. Jadi di akhir hayatnya sudah ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku, ayo masuk Islam, ucapkan la ilaha illallah, aku tolong engkau nanti di hadapan Allah. Tetapi Abu Thalib menolak, kemudian mati berada di atas agama ya milahnya Abdul Muthalib. Orang-orang Quraisy itu mereka menyembah berhala. Fasyafa'alahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kana fi dohdohi minan nar. Minar wa alaihi na'lan yagli minhuma dimaguhu. Siapa yang paham? Nah? Jadi Nabi SAW memberikan syafaat ya untuk pamannya ini. Tetapi syafaatnya bukan syafaat selamat dari neraka, bukan syafaat dimasukkan ke surga, bukan. Tetapi syafaat Nabi untuk paman Nabi ini Abu Thalib adalah mendapatkan keringanan siksa dari neraka. Tetap masuk neraka, tetapi siksanya diringankan. Seperti apa siksa ringannya? Tuh, masuk ke dalam neraka yang apa namanya? Kalau air itu apa? Mendidih, ya.
Nah, dipakaikan sendal, dua sendal, sendal dari neraka, dan kalau dipakai ya glimin huma dimaguhu, kepalanya mendidih. Saking sendalnya panas, dipakai di kaki, yang mendidih adalah kepalanya. Itu siksa neraka paling ringan. Ada yang mau nyoba? Waliyadzubillah. Ya. Itu neraka paling ringan aja seperti itu, bayangkan. Gimana neraka dahsyatnya. Coba kalian pakai sendal yang panas, habis dipanasin lah sendal apa? Yang biasa panas ya. Nah, coba sedikit aja kita udah kepanasan kan. Ini bayangkan panas banget dari neraka sampai otaknya mendidih. Waliyadzubillah. Berarti ini dahsyat banget ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini orang yang sangat jelek buruk sekali nih. Amma salis, adapun yang ketiga, ya, modelan paman yang ketiga ya, dari paman-paman Nabi SAW, alladzi anada wa rada fa huwa Abu Lahab. Ya, yang menentang Nabi, yang memerangi Nabi yaitu Abu Lahab. Wah, ini durjana sekali. Anzalallahu fihi surah kamilah tutla fi sholawat fardiha wa nafliha. Allah turunkan surat untuk orang ini, ya, orang celaka ini. Surat sempurna, satu surat tentang orang ini yang dibaca terus-menerus sampai hari kiamat nanti. Nah, di sholat wajib, di sholat sunnah, banyak orang yang membaca surat Al-Ahzab ini. Siapa yang sering membaca surat ini dalam sholatnya? Ya Allah, hafalnya itu doang. Fisir wal alan, ya, di sholat sir maupun yang sholatnya jahar, ya. Yusabu almaru ala tilawatiha. Seorang kalau membaca surat ini dapat pahala dari Allah. Ala kulli harfin asyru hasanat. Setiap satu hurufnya mendapat 10 pahala kebaikan. Yaqulullahu azza wa jalla tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi celakalah tangan Abu Lahab dan sungguh benar-benar celaka, binasa dia. Waliyadzubillah. Wa hadza raddun ala Abi Lahab hina jama'ahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah balasan terhadap perbuatan Abu Lahab. Jadi waktu itu Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy, penduduk Makkah dikumpulkan oleh Nabi SAW, liyad'uhum ilallah fabasyara wa anzar. Jadi Nabi pengen mendakwahi mereka, memberi kabar gembira dan juga peringatan. Qala Abu Lahab tabban laka lihadza jama'tana. Tetapi Abu Lahab kemudian berkata apa? Celaka engkau Muhammad, binasa engkau Muhammad, untuk inikah engkau kumpulkan kami? Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu merupakan orang yang jujur, dapat dipercaya, Al-Amin gelarnya di tengah-tengah penduduk Mekah itu. Jadi dari masa muda itu sudah betul-betul terhormat. Subhanallah. Akhlaknya mulia. Nah, ketika Nabi menyeru orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, semuanya langsung datang. Karena yang memanggil siapa? Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad sebelum menyampaikan dakwahnya, dakwah tauhidnya, akan mengatakan dulu kepada mereka, bagaimana menurut kalian tentang aku? Kalau aku kabarkan di balik bukit ini ada pasukan yang menyerang Mekah, bagaimana menurut kalian? Kata mereka penduduk Mekah, engkau adalah orang yang benar, orang yang jujur, kami tidak akan mendustakan engkau. Nah, kemudian Nabi baru di situ menyampaikan dakwah tauhid. Ya. Sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala-berhala. Ah, mereka baru kemudian menolak. Di antaranya yang menolak ini Abu Lahab, mengatakan tabban laka lihadza jama'tana. Celaka engkau, binasa engkau Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Jadi untuk perkara tauhid inikah engkau mengumpulkan kami? Subhanallah. Maka kita jangan sama seperti siapa? Abu Lahab, didakwahi tauhid malah menolak. Tinggalkan syirik, ayo kembali ke Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Enggak mau, ngapain? Tetap pakai jimat, tetap percaya sama ramalan-ramalan, sama tatoyur, tahu tatoyur? Ya. Jadi kesialan, keberuntungan digantungkan kepada makhluk, kepada tanggal tertentu, kepada hari tertentu, ya, dan seterusnya. Nah, ini bahaya. Qauluhu walihadza jama'tana isyarah li tahqir. Tuh. Jadi kalimat Abu Lahab ini ketika mengucapkan alihadza jama'tana, berarti dia ini meremehkan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dia meremehkan perkara tauhid. Yakni hadza amrun hakirun ma yahtaju
ayyujma lahu zu'ama Quraisy wa hadza ka qawlihi ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Jadi ini adalah isyarat yang diucapkan oleh Abu Lahab ini menunjukkan bahwa dia menganggap remeh, menganggap hina perkara tauhid ini. Jadi seolah-olah perkara ini nggak usah ngumpulin manusia lah, cuma perkara tauhid begini doang, ngapain gitu kan? Sampai manggil-manggil orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, nggak usah. Ini juga sama seperti firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 36. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Orang ini kah yang menyebut-nyebut tentang, yang menghina Tuhan-Tuhan kalian? Ya, subhanallah. Wal makna tahqiruhu falaysa bisyai'in wa la yuhtamu bihi. Jadi makna tahqir yaitu sesuatu yang tidak perlu diperhatikan. Tuh subhanallah. Ya. Jadi jangan sampai kita memiliki sikap yang sama seperti siapa? Abu Lahab terhadap perkara tauhid. Karena tauhid ini puncaknya akidah umat Islam. Akidah itu keyakinan. Ya. Dan tidak ada di dalam agama-agama lain seperti agama Islam di dalam prinsip akidah. Ya, tidak ada. Jadi Islam itu betul-betul kuat sekali prinsip akidahnya. Tidak ada kompromi di dalam masalah akidah. Kemudian kama qalu wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Az-Zukhruf ayat 31. Dan mereka juga pernah berkata, kalau sekiranya Al-Qur'an ini diturunkan kepada seseorang dari dua desa yang besar. Jadi mereka merasa Muhammad ini nggak pantas membawa perkara seperti ini. Jadi memang Muhammad terkenal jujur secara akhlak, orang yang baik, tetapi memang secara kedudukan Nabi Muhammad tidak menduduki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat Quraisy, karena di sana banyak pembesar-pembesar Quraisy. Falhasil anna Abu Lahab qala taban laka li hadza jama'tana. Oleh karena itu Abu Lahab mengatakan hal ini, celaka engkau, binasa engkau Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Faradallahu alaihi bihadhihi as-surah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Wa tabab al-khosar. Tabab itu artinya apa? Khosar. Apa khosar? Kerugian, rugi. Kama qala ta'ala wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Nanti budaya Firaun itu tidak lain tidak bukan adalah dalam kerugian, ayat khosar. Wa bada'a biyadaihi qabla mana? Qabla dzatihi. Dan Allah memulai menyebutkan tangannya, kedua tangannya sebelum zatnya. Zat itu tubuhnya, jasadnya. Ya. Jadi Allah menyebutkan yang binasa itu kedua tangannya terlebih dahulu. Celaka dan binasa kedua tangannya. Li'annal yadain huma alatal amal wal harakah. Karena kedua tangan itu ya alat untuk bekerja dan juga bergerak. Wal akhdhu wal ata wa ma asbaha dzalika. Dan juga mengambil, memberi itu dengan kedua tangan. Wa hadzal laqab Abu Lahab laqabun munasib tamaman li halihi wa ma'alihi. Dan juga laqab Abu Lahab, disebutnya Abu Lahab ini sesuai ya dengan sempurna dengan keadaan dia dan juga sikap dia, ya, perangai dia. Wajhul munasabah anna hadzal rajul saufa yakunu fi narin tataladzza lahaban aziman mutabiqatan li halihi wa ma'alihi. Karena sesuai Abu Lahab, Lahab itu apa artinya? Kalau api itu menyala-nyala, Abu Lahab. Nah ini juga sesuai Abu Lahab, karena dia nanti akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala apinya. Waliyadzubillah. Tetapi ada yang menyebutkan juga sebetulnya Abu Lahab ini, lakabnya Abu Lahab karena memang orangnya ganteng. Jadi wajahnya itu cerah gitu. Bercahaya seperti apa ya kayak ada nyala-nyala api gitu. Tetapi di sisi lain sesuai juga karena dia nanti masuk neraka. Waliyadzubillah. Makanya hati-hati ya kalau melakobi seseorang atau kalian melakobi diri kalian harus dengan yang baik-baik ya. Jangan sampai melakobi diri atau melakobi orang lain dengan yang buruk-buruk, takutnya orang itu terseret
menjadi lakob itu. Di sini ada, biasanya ada dulu zaman Ustadz di pesantren itu pasti ada aja panggilan-panggilan gitu di antara teman, melakob-lakobi teman. Misalkan ada orang, maaf ya, ada yang hitam teman kita, dipanggilnya si hitam atau black atau iya atau apa lagi itu. Pokoknya seperti itulah. Tapi alhamdulillahnya teman kita itu dia ridho dengan itu. Kalau nggak ridho kan bahaya, kita dosa. Terpaksa ya. Tapi dia malah kalau dipanggil dengan nama dia nggak noleh. Jadi kalau dipanggil black langsung noleh dia. Nah itu saking ininya jadi melekat pada dirinya kan, itu bahaya. Yaqulu syair qul in absarat aynaka dza laqab illa wa ma'nahu in fakartu fi laqabihi. Apa artinya di situ? Ada nggak syairnya? Apa artinya? Nah kita lanjutkan ya. Walam aqbala Suhail ibn Amr fi qissati ghazwati al-Hudaybiyah qala Rasul sallam hadza Suhail ibn Amr wa ma arahu ila sahula lakum min amrikum li'anna al-ism mutabiq lil fi'al. Tuh ya. Jadi nama itu memang menggambarkan siapa diri yang punya nama itu. Siapa pemilik nama itu. Seperti juga Nabi SAW ketika di kisah perjanjian Hudaybiyah, ya, di sana yang menandatangani perjanjian itu adalah Nabi SAW dan juga Suhail. Ya. Nah Suhail bin Amr ini waktu itu masih kafir dia. Namanya Suhail, kemudahan. Ya. Kata Nabi SAW bersabda, Hada Suhail bin Amr. Ini adalah Suhail bin Amr. Wa ma'arahu illa sahulalakum min amrikum. Dia datang untuk memberi kemudahan kepada kalian. Karena namanya Suhail. Tuh, ya, di sini namanya, masya Allah, bagus-bagus semua di sini. Suhail itu mudah, kemudahan. Dari kata sahlun. Sahlun kan mudah. Sama seperti Yasir, mudah. Suhail bentuk tasgirnya, sahlun, Suhail, kemudahan. Terus ma'agna anhu maluhu, tidak bermanfaat baginya hartanya. Hadhihi yahtamil an takuna istifhamiyah wa ma'na ayu syai'in agna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi hartanya tidak memberi manfaat apa-apa untuk siapa? Abu Lahab. Ya. Oh jangan kasar banget. Iya tapi jangan. Kalau dia Muslim, kita itu harus menjaga harga diri seorang Muslim. Ya Kristen juga enggak. Kan di Al-Quran di surat Al-Baqarah, wa qulu linnasi husna. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Allah menyebutnya bukan kepada Muslim doang, tapi apa? Wa qulu linnasi husna. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Lupa Ustaz. 81 atau 80-an. Ya. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Allah menyebutnya bukan kepada Muslim saja, tapi kepada manusia. Artinya seluruh manusia, siapa saja yang kalian jumpai, ucapkan perkataan yang baik. Apalagi kepada seorang Muslim. Seorang Muslim itu harga dirinya sangat mahal. Sangat tinggi, bahkan lebih tinggi, lebih mulia dari Ka'bah. Abdullah bin Umar tawaf dan mendapati Nabi juga tawaf. Ketika Nabi tawaf, Nabi itu mengungkapkan kekagumannya kepada Ka'bah. Ma'atiyabaki, ma'azomaki, ma'atiyabaki, dan seterusnya. Pokoknya mengagungkan Ka'bah. Betapa agungnya engkau wahai Ka'bah, betapa harum aroma engkau wahai Ka'bah. Tetapi kata Nabi apa?
la hurmatul mu'min a'dham minki, tetapi kehormatan seorang mukmin itu lebih agung, lebih mulia daripada engkau. Makanya kata Nabi SAW, tidak boleh seseorang itu menghina seorang muslim, ya, mengejek, apalagi sampai menganiaya, menzolimi, tidak boleh. Karena harga diri seorang muslim itu sangat mahal, nama baiknya itu harus betul-betul dijaga. Di surat Al-Hujurat kalian sudah hafal? Sudah hafal belum di surat Al-Hujurat? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum. Janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain, karena yang dihina itu boleh jadi lebih baik daripada yang menghina. Kemudian secara khusus Allah menyebutkan wanita. Karena seringkali perkara ini jatuh pada wanita. Wala nisaun min nisa asa ayakunna khairum minhunna. Dan jangan perempuan menghina perempuan yang lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Terus wala gimana ayatnya? Ustaz lupa. Wala tanabazu bil alqab bisalismul fusuqu ba'dal iman. Dan jangan saling mencela dengan lakob-lakob yang buruk. Tidak boleh. Oh, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Oh, itu bahaya. Semua dosa diampuni oleh Allah kecuali dosa antara diri kita dengan siapa? Dengan siapa? Dengan manusia. Kalian punya dosa yang tidak ada hubungannya dengan manusia, tinggal bertobat, beres, diampuni sama Allah. Tapi kalau ada dengan pihak lain, kalian menyakiti, mengatai, tidak bisa diampuni. Sampai nanti kalian minta maaf dan dimaafkan. Tapi kalau orang itu tidak memaafkan, sudah. Berarti belum ada jaminan keselamatan nanti di akhirat. Makanya kalian di sini harus saling memaafkan, saling berlapang dada, dan jangan mudah mengatakan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Takutnya itu mungkin kalimat satu atau dua kalimat, tapi kalau itu menyakiti hati, waduh bahaya. Ya, kita cukupkan saja satu ayat, nanti kita lanjutkan insya Allah.